Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Kita ketemu lagi di agenda rutin yang dilaksanakan oleh Salam Puan, yaitu Sekolah Puan. Topik kita pada kali ini berkaitan dengan ibu menyusui, dan sudah hadir bersama kita salah satu konselor yang bergiat di bidang menyusui, supporter ibu-ibu menyusui, Dr. Sekina Rondonu. Selamat malam, Dok. Malam, Kak. Topik kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan penggunaan obat pada bayi dan ibu menyusui. Kita akan maksimalkan pertemuan kita malam hari ini, dan kegiatan ini juga bukan hanya diikuti oleh teman-teman yang dalam Zoom, tapi juga teman-teman di grup Gerakan ASI Eksklusif. Dan dipersilahkan sambil dokter menyampaikan materinya, kalau misalnya ada hal-hal yang sudah ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom chat, ataupun juga bisa langsung ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Baik, kita akan maksimalkan waktu ini kurang lebih 1 jam bersama Dr. Sekina Rondonu. Waktu dan tempat langsung saya persilakan saja kepada dokter. Silakan, dokter. Terima kasih, Kak Asri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, salam sejahtera. Malam ini saya akan membawakan materi mengenai penggunaan obat-obatan ya pada ibu menyusui dan bagi bayi. Tentunya ini memang kalau lihat materinya, lihat bahan-bahannya tidak bisa sebenarnya hanya 1 jam aja, tapi perlu beberapa kali. Jadi kita mulai dari yang pengenalan awal-awal dulu, Jone, supaya nggak kaget karena kadang-kadang banyak orang-orang yang suka pakai obat-obatan, namun nggak tahu atau lihat label kemasan obat-obatan, tapi tidak tahu, tidak mengerti apa itu maksud dari lambang-lambang yang ada di situ, cara pakainya dan sebagainya. Ini saya mau share screen dulu. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, dok. Nah ya, dengan jelas. Oke. Baiklah, ini adalah penggunaan obat pada bayi dan ibu menyusui. Sebagai pendahuluan, dalam kita memberikan obat baik bagi ibu yang menyusui maupun bagi bagi bayi, tentunya kita harus memikirkan ya, apa dampaknya, apa efeknya yang akan dialami oleh ibu dan bayi. Apalagi kalau pada ibu menyusui, tentunya kita tahu bahwa ada namanya ASI yang kan kalau di sini rata-rata semuanya ibu-ibunya ASI eksklusif ya. Jadi kalau ASI eksklusif itu biasanya harus dipikirkan kalau mamanya minum obat itu bisa menembus tawar ASI-nya mama. Jadi perbatasan di mana pada saat dia ASI diproduksi itu dari darah juga masuk zat-zat nutrisi. Selain zat-zat nutrisi juga ada obat-obatan yang bisa menembus tawar darah ini. Nah, kalau ada bayi yang terpapar melalui ASI, tentunya kita harus memikirkan bahwa ada risiko-risiko yang bisa terjadi pada bayi tersebut. Karena apa? Karena pada bayi fungsi ginjal dan fungsi hati ini belum sempurna. Seperti bagaimana juga kita ketahui, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah pernah dengar, oh kalau sakit ginjal ini karena minum obat-obatan ya, yang obat-obatan yang diminum sendiri ya, tidak pakai pengawasan dari dokter. Nah, itu bisa terjadi. Ada yang dengar, oh ini ada karena obat diet atau karena obat darah tinggi ya, bisa gagal ginjal, gagal hati, sakit liver, orang bilang. Nah,
Itu karena obat-obatannya ini tidak sesuai atau pemakaiannya atau aturan pakainya. Dan juga mungkin sudah terlalu lama atau terlalu sering digunakan sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Nah, sekarang kita akan melihat penggolongan obat, di mana obat-obatan itu ada obat bebas atau obat OTC biasanya dibilang. Obat OTC itu over the counter, artinya bisa orang beli tanpa orang harus menggunakan resep dari dokter ataupun tidak akan ditanya-tanya misalnya ini obat ini ibu ada sakit apa mau beli obat ini misalnya begitu. Nah obat-obat ini kalau kita lihat mungkin yang seperti Panadol ya sebut-sebut merek di sini tidak kan semuanya tidak ada kepentingan tentang merek-merek tertentu ya. Obat-obat bebas ini biasanya obat-obat yang hanya mengatasi gejala atau obat simptomatis. Misalnya obat-obat yang yaitu penurun panas, penurun demam ya, tapi hati-hati juga penurun demam ada yang DP bulatan ini berwarna biru ya. Kadang-kadang orang cuma lihat-lihat saja tapi orang tidak mengerti ini bulatan-bulatan ini apa karena ternyata ada artinya. Bulatan-bulatan ini itu ada artinya ya. Jadi bukan hanya asal-asal saja indikasi ada bulatan hijau, ada bulatan merah, ada bulatan biru, ada juga yang obat keras tulisannya ya. Itu semuanya ada artinya. Nah, kalau ada obat bebas terbatas, misalnya obat-obat yang mengandung anti nyeri yang lebih kuat ya. Biasanya ada yang tulisannya awas obat keras. Nah, itu adalah obat bebas terbatas yang bisa dibeli dalam jumlah tertentu tanpa resep, namun terbatas. Tidak misalnya orang mau beli 2 box begitu tidak boleh ya, hanya bisa dibeli 1 saja karena penggunaannya itu bisa berefek yang agak berat. Misalnya ada obat-obatan yang mengandung pseudoephedrine ya. Pseudoephedrine itu kalau dalam kandungan obat bisa menyebabkan jantungnya itu berdebar-debar lebih cepat, berdetak lebih cepat sehingga orang tersebut bisa jadi lebih gelisah. Tapi pseudoephedrine ini berguna untuk apa? Untuk pada saat obat pilek ya, obat pilek biasanya. Nah, atau obat-obat yang menggunakan kafein ya seperti ada kalau misalnya belum Bapak Ibu tahu Panadol itu ada beberapa jenisnya, ada yang berwarna biru ya stikernya itu karena mengandung campuran bahan tertentu yang tidak bisa sembarang digunakan. Atau obat-obatan antimo misalnya ya, obat-obat anti mabuk itu bukan mabuk karena obat bikin mabuk ya, tapi mabuk karena misalnya mabuk laut ya atau mabuk darat. Nah, oke. Nah, ini pada saat Bapak dan Ibu membeli obat-obat yang berwarna biru ini harus dilihat apa misalnya di dalam kotak peringatan itu ada efek samping atau bacalah aturan pakai yang jelas ya. Jangan kira-kira kadang-kadang antimo. Kalau kita minum 1 kita enak kasih minum setengah Jo. Padahal mungkin DP usia baru 1 bulan baru 1 tahun ya, belum 2 tahun atau belum 6 tahun atau belum 12 tahun bahkan. Jadi harus hati-hati karena penggunaan dosis obat itu anak-anak bukan seperti miniatur orang dewasa. Dan juga pada obat-obat tertentu ada yang ditulis memang tidak boleh untuk ibu menyusui, tidak boleh untuk ibu hamil. Itu harus dilihat baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah obat keras. Harus dengan resep dokter, sesuai petunjuk dokter. Nah, ini adalah obat-obat yang yang saat ini sebenarnya hanya bisa dikeluarkan dengan resep dokter. Tetapi pada beberapa tempat penjualan obat, itu ada yang masih bandel juga tetap dikasih keluar. Misalnya antibiotik. Antibiotik itu seharusnya tidak boleh dijual lagi dijual bebas di toko-toko obat ataupun di apotik. Karena harus dengan resep dokter. Kenapa?
Kalau antibiotik dijual bebas, nanti akan terjadi namanya resistensi antibiotik ya, yang seperti sekarang sudah banyak terjadi. Artinya itu obat sudah tidak bisa membunuh kuman yang ada di badan pasiennya atau badan orang yang sakit. Karena apa? Karena DP kuman-kuman itu sudah kebal ya, kebal terhadap obat-obatan tersebut. Itu karena penggunaan obat-obatan yang terlalu berlebihan atau penggunaan antibiotik yang terlalu berlebihan. Kemudian bila terjadi resistensi antibiotik itu akhirnya tuh antibiotik soalnya ndak bisa ini, soalnya ndak bisa uh, membunuh kuman-kuman yang ada di darah pasien-pasien tersebut. Nah, makanya sebenarnya kalau sampai di warung-warung, setahu saya itu masih ada yang jual amoxilin, antibiotik-antibiotik lain. Nah, itu tidak boleh sebenarnya ya. Sebenarnya atau ada misalnya tenaga-tenaga kesehatan yang penjual antibiotik tersebut atau memberikan resep antibiotik. Di sini sudah ditulis, sudah dikatakan bahwa harus sesuai petunjuk dokter. Maka bila tenaga kesehatan yang lain memberikan resep antibiotik, tentunya itu salah ya, apabila tidak disertai dengan petunjuk dari dokter. Jadi memang kalau mau dapat antibiotik harusnya periksa ke dokter. Karena apa? Karena misalnya sakit panas, itu tidak semuanya panas karena infeksi bakteri ya, ada juga infeksi virus, infeksi parasit, dan lain-lainnya. Dan itu obatnya bukan antibiotik. Kalau kita sembarang minum antibiotik, apalagi yang saya tahu seperti di warung-warung itu bisa saja mereka menjual antibiotik yang hanya diberikan misalnya 5 butir ya, obatnya itu malah akan menyebabkan itu tadi resistensi atau kekebalan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan cara penggunaannya, di mana minimal antibiotik itu biasanya 3-5 hari. Kalau orang cuma minum 1-2 hari, kok rasa bagus, rasa baik, selesai, tidak mau minum lagi, berarti itu belum tepat, belum semua kumannya itu tereliminasi dari tubuh kita. Sehingga bisa saja nanti pada saat ada infeksi kuman itu lagi, sudah tidak mempan obatnya. Ya, jadi harus hati-hati sekali menggunakan antibiotik. Makanya ditulis itu ada tulisan obat keras. Berarti tidak bisa diberikan sembarangan, harus dengan resep dokter ya. Nah, ada lagi yang ini seperti bentuk tanda tambah, warna merah, ada tulisannya golongan narkotika psikotropika. Obat-obat ini juga lebih langka lagi dan biasanya hanya dapat dikeluarkan berdasarkan resep dari dokter saja. Dan juga dokternya harus dokter yang kompeten untuk mengeluarkan obat-obatan dengan golongan narkotika psikotropika. Yang kelima adalah obat-obat tradisional. Ada tulisannya obat herbal terstandar, jamu, ataupun fitofarmaka. Apa bedanya ketiga ini? Jamu itu berarti hanya jamu-jamuan dan jamu-jamuan yang komposisinya juga tergantung yang membuat ya. Dan walaupun ada beberapa yang memang ya, kalau obat-obat yang sudah ditulis jamu begini berarti sudah dipatenkan komposisinya. Dan kalau ada obat herbal terstandar berarti ini adalah juga sudah paten ya. Juga kalau fitofarmaka berarti sudah diuji secara farmasetika atau secara penggunaan obat-obatan bahwa jadi dia obat-obat tradisional yang telah diteliti ya sehingga fungsinya sudah jelas. Nah, kalau pada vitamin-vitamin ibu menyusui banyakannya tulisannya lambangnya adalah yang seperti ini ya. Jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Itu makanya tidak apa-apa. Yang penting ada pada vitamin-vitamin itu ibu-ibu lihat bahwa biasanya kandungannya kandungan-kandungan dari obat-obatan herbal ya.
misalnya dari tanaman-tanaman, ekstrak-ekstrak ya, ekstrak-ekstraknya itu yang digunakan untuk sebagai vitamin terutama pada ibu menyusui banyaknya. Sekarang, kalau tadi berdasarkan lambang-lambangnya, sekarang kita akan membahas berdasarkan keamanan pada ibu hamil. Di sini dikatakan ada kategorinya. Kategori obatnya itu biasanya A, B, C, D, X, ya. Di mana ini dikategorikan berdasarkan bisa menembus sawar darah ibu atau sawar darah janin dan ibu, atau bisa masuk ke cairan tubuh seperti ASI. Di mana kategori A itu pada penelitian yang dilakukan pada obat tersebut tidak menunjukkan adanya resiko, berarti obat ini aman, ya. Kategori B, hasil penelitiannya ada efek samping, namun tidak beresiko terhadap janin, jadi masih termasuk aman. Kategori C, pada beberapa penelitian yang dilakukan terdapat efek samping, namun penelitiannya jumlahnya belum memadai sehingga belum bisa dilakukan belum bisa diambil kesimpulan atau mungkin sampelnya masih terlalu sedikit ya. Misalnya baru dilakukan di Asia saja atau baru dilakukan di satu kota atau baru dilakukan di satu musim pada negara 4 musim, misalnya seperti itu. Atau baru dilakukan pada satu ras tertentu saja. Sehingga dianggap hasil penelitian tersebut belum bisa mewakili mayoritas penduduk dunia. Nah, kalau kategori C ini kita harus berhati-hati, karena berarti tidak seaman yang A ataupun B. Karena kalau yang A dan B sudah menunjukkan tidak adanya efek samping pada janin, ya. Kalau C, dia ada beberapa penelitian yang menghasilkan efek samping, namun hasil penelitian tersebut atau biasanya sampel penelitiannya belum memadai untuk dijadikan dasar untuk pembuatan kesimpulan. Sehingga hati-hati pada saat pengkonsumsian obat dengan kategori C, bisa saja pada satu ibu ini aman-aman, pada ibu yang lain ada efek terhadap janinnya. Kalau D, kategori itu adalah kategori yang memiliki efek samping terhadap janin dan kembali kepada dokternya untuk mempertimbangkan manfaat dan resikonya, ya. Tapi kategori D ini sebaiknya dihindari. Ataupun kalau pada saat dia harus minum obat-obat, ibunya harus minum obat-obatan kategori D, dianggap bisa melewati sawar ASI, sehingga dianggap bisa keluar dari ASI juga, bisa dikeluarkan dari ASI, maka lebih baik tidak usah diberikan ASI pada bayinya. Ya. Kategori X ini terbukti mengakibatkan kelainan pada janin, yaitu pada ibu hamil terutama, maka sebaiknya dihindari. Demikian juga pada ibu menyusui, sebaiknya kategori X ini dihindari. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, apabila ada dari ibu bapak sekalian yang pada saat ini atau beberapa hari ke depan itu akan diberikan resep obat dan bapak ibu tidak yakin atau penasaran ini misalnya aman untuk anak saya atau tidak, aman untuk saya atau tidak karena saya ini menyusui atau istri saya sedang menyusui, boleh di Google ya, boleh cari di Google, semua sekarang kan semua rata-rata sudah smartphone ya. Jadi boleh buka Google dan cari mengenai obat-obatan tersebut termasuk kategori apa. Bila ada pada kategori C, ada pada kategori D atau X, sebaiknya dihindari atau tanyakan pada dokter, dok, ini kalau saya baca kategorinya termasuk kategori D atau kategori X. Apakah boleh saya konsumsi, dok, karena saya ini sedang menyusui atau karena istri saya sedang menyusui. Begitu. Supaya dari dokternya juga ada pertimbangan di mana mereka akan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan penyakit, bisa saja diganti ataupun diberikan obat-obatan yang termasuk dalam kategori A sampai C. Kalau kategori C terserah, itu terserah dari pribadi masing-masing. Kalau misalnya mau minum tapi harus berhati-hati ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk kategori C, biasanya saya melihat dulu penelitiannya sudah ada di mana, efek sampingnya apa, dilihat keuntungan dan kerugiannya ya. Resiko dan keuntungannya harus kita
kita lihat. Apabila memang lebih banyak resikonya, tentunya kita hindari saja lebih baik. Tapi apabila memang obat itu tidak ada pilihan lain, hanya itu saja, mau tidak mau harus kita berikan dan harus kita minum. Contoh kategori obat, ini paracetamol misalnya, dia termasuk kategori B, berarti aman. Kafein ini juga terdapat di beberapa obat penghilang sakit kepala kadang-kadang atau obat flu, ini kategori B. CTM kategori B. Efedrin yang tadi merupakan kandungan di beberapa obat flu, batuk beringus, itu kategori C, sehingga hati-hati ya. Ada yang memiliki efek samping, ada yang tidak. Asetosal ini obat-obatan untuk anti nyeri, kadang-kadang juga digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung. Kalau diberikan pada ibu hamil itu termasuk kategori C, dan kalau diberikan pada trimester ketiga termasuk kategori D. Jadi sebaiknya dihindari ataupun penggunaannya benar-benar harus dikonsultasikan kepada dokter, baik dokter penyakit dalam maupun dokter kandungan. Nah, sekarang kita belajar mengenai prinsip penggunaan obat. Yang pertama, kita harus memilih untuk menggunakan obat yang telah digunakan sejak lama dan telah terbukti aman, baik berdasarkan golongan ataupun kategori obat, ya. Dan yang paling penting adalah ini, hindari pemberian obat sendiri atau self medication, terutama bagi obat-obatan yang termasuk kategori tadi di kategori C, D ataupun X, ataupun obat-obatan yang termasuk kategori obat bebas terbatas dan obat keras. Sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter, baik itu dokter kandungan ataupun dokter umum ataupun dokter anak ataupun dokter penyakit dalam, ya. Silahkan. Hindari obat yang telah diketahui berbahaya atau memiliki risiko bagi anak kita ataupun diri kita sendiri. Dan gunakan dosis pada saat kita diberikan obat, kita tanya, dok ini dosisnya sudah tepat atau belum, itu adalah hak pasien. Jadi tidak apa-apa. Jangan mentang-mentang dokter sudah kasih terus terima-terima saja. Apalagi misalnya pada saat kita Google itu, aduh ternyata dia masuk kategori C atau kategori D. Harus kita tanyakan baik-baik, dok ini dosisnya apakah aman, apakah sudah benar, bahwa bisa buat saya yang menyusui, seperti itu ya. Pada ibu menyusui, yang pertama harus kita pertimbangkan manfaat dan resikonya, seperti saya katakan tadi di awal-awal tadi ya, bahwa kalau resikonya itu lebih tinggi dari manfaatnya, sebaiknya kita hindari. Namun bila manfaat dan risikonya ini dirasa masih seimbang, masih lebih tinggi manfaatnya, silahkan digunakan. Ya. Kemudian obat yang dapat digunakan pada bayi biasanya dapat digunakan pada ibu menyusui. Ya, karena terbukti tidak ada efek pada bayinya. Ya. Kemudian tetap dipantau apabila seorang ibu sedang menyusui dan sedang mengkonsumsi obat, tentunya tetap memantau efek samping ya. Memantau efek samping apa? Efek samping yang kemungkinan ada pada bayi. Misalnya tadi seperti yang efedrin itu di efek sampingnya akan buat jantung lebih berdebar-debar. Apakah anaknya rupa gelisah-gelisah atau coba raba dia punya dada ya. Kalau memang dirasa berdebar-debar sekali dan bayinya gelisah, tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidurnya, bisa konsultasikan ke dokter. Kemudian pertimbangkan kemungkinan untuk penghentian obat sementara pada ibu menyusui. Jadi misalnya ini ibu dan bapak sudah terlanjur ini, sudah minum obat dan ternyata nanti baru diketahui, aduh kategorinya ternyata yang beresiko tinggi buat anak saya. Nah, pertimbangkan kemungkinan untuk berhenti menyusui sementara apabila satu tadi tidak ada obat-obatan yang dapat menggantikannya. Jadi tidak ada obat lain lagi, cuma obat itu, misalnya obat A begitu. Ini sakit ini cuma obat ini saja, tidak bisa pakai obat lain. Nah, mau tidak mau harus mengalah. Bayinya apabila mamahnya harus meminum obat yang termasuk kategori C, D, atau X itu harus dihentikan sementara menyusuinya.
Tapi tetap mamanya pompa-pompa, tapi dibuang saja. Boleh pakai buat maskeran, mandi, silahkan ya. Tapi tidak untuk diminum ASI-nya. Sampai dinyatakan boleh berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Jadi yang mau saya katakan adalah tidak jarang sekali ada obat-obatan yang langsung menghentikan produksi ASI ya. Kadang-kadang ibu-ibu, aduh ini obat keras katanya dok, ini langsung ASI-nya langsung berhenti. Sebenarnya tidak, namun pada saat kita minum obat, kadang-kadang tubuh kita sudah tersugesti bahwa ini obat tidak bisa for menyusui tapi anak. Akhirnya produksi ASI-nya juga berkurang, mamanya juga jarang-jarang bapompa, sehingga makin berkurang produksi ASI-nya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian kita harus usahakan menghindari obat yang baru, obat-obat yang katanya, oh ini paling mutakhir, paling baru. Tapi kita harus ingat bahwa obat yang masih baru itu berarti penelitiannya tentang obat-obatan tersebut masih sedikit ya. Dan memang obat-obat baru itu karena baru diproduksi, tentunya efek samping di jangka panjangnya belum bisa diteliti ya. Makanya kalau ibu-ibu menyusui biasanya dapat obat cuma bilang, aduh dokter kita ini so pilek-pilek cuma dapat CTM lagi, CTM lagi, CTM lagi. Mau tanya Pak dokter A bilang CTM, dokter B bilang CTM. Ya, tentunya mungkin orang hanya berani saja kasih CTM karena itu yang paling aman untuk ibu-ibu. Sehingga kurang CTM terus. Ibunya so pastiu, dokter kita mengantuk-mengantuk. Lebih baik mamanya yang mengantuk daripada itu anak yang misalnya jadi mengantuk-mengantuk sampai besar nanti ya. Jadi tidak apa-apa. Kemudian ini adalah beberapa contoh efek samping pada bayi akibat obat atau zat-zat yang sering dikonsumsi oleh ibu menyusui. Yang efedrin tadi, saya bilang ada gelisah, gangguan tidur pada bayi, ya. Aspirin ini bisa sebagai obat anti nyeri ataupun sebagai obat pada beberapa penyakit jantung, ya. Kemudian dia ini akan menyebabkan suatu sindroma, jadi kumpulan penyakit-penyakit, namanya sindroma Reye. Nah, sindroma Reye ini jarang sekali sih biasanya. Jadi kalau sindroma Reye ini bisa mengakibatkan adanya penurunan kesadaran pada anak, bisa ada pembengkakan di otaknya ya, dan juga ada gangguan fungsi hati atau gangguan pada liver yang akut ya. Tiba-tiba saja bisa jadi. Tapi memang ini sangat jarang. Tapi bisa ada yang kejadian. Jadi memang harus hati-hati karena apalagi semua obat-obatan kita ketahui itu metabolismenya di hati atau di liver. Tetrasiklin akan terjadi diskolorasi gigi ya, giginya biasanya agak-agak keabu-abuan ya. Dan ada hambatan pertumbuhan tulang. Jadi dia punya ujung-ujung tulang yang harusnya bertumbuh, rapuh jadinya. Kafein hampir sama seperti efedrin, bayinya gelisah, mudah terganggu, tidak nyenyak tidurnya, ya. Nikotin bisa menyebabkan bayi gemetar. Sama seperti penggunaan narkoba juga itu namanya withdrawal syndrome ya. Withdrawal syndrome itu adalah seperti kumpulan gejala-gejala yang terjadi pada saat bayinya lahir karena tiba-tiba istilahnya bayinya juga ikut sakau begitu ya. Karena biasanya dapat asupan dari tali pusatnya itu yang berhubungan dengan pembuluh darah ibunya yang mungkin mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang. Anaknya juga pada saat lahir akhirnya menunjukkan gejala-gejala seperti sakau gitu ya. Basuar dingin, gemetar-gemetar, rewel, gelisah ya. Nah, sekarang kita akan melihat obat-obat yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Tentunya yang harus dihindari ada nikotin, ya, obat-obatan hormonal seperti bromokriptin, diuretik ini biasanya digunakan obat darah tinggi atau obat jantung, ya, yang bergolongan tiazid. Jadi kalau nanti ibu-ibu dapat obat jantung, karena sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang usia muda tapi sudah darah tinggi harus minum obat-obatan, pastikan tidak ada diuretik golongan tiazid, ya. Kemudian ada namanya obat-obat golongan ergotamin yang mengandung ergotamin. Itu biasanya pada obat-obat sakit kepala atau migrain ya, harus tanyakan baik-baik. Dan juga tentunya kontrasepsi ya. Kontrasepsi biasanya ini pil ya. Prinsip pemberian obat pada bayi yang harus diperhatikan adalah
gejalanya bayi tersebut. Karena tidak semua gejala yang terjadi pada bayi itu harus diberikan obat secara langsung. Misalnya, dok, bayi saya pilek. Dia baru usia 2 minggu, pileknya sudah 3 hari ini terjadi malam hari. Nah, di situ sebenarnya bukan tidak ada demam, tidak ada apa-apa, tidak ada yang lain juga yang lagi pilek di rumah. Yang harus kita perhatikan adalah apakah benar bayi ini pilek karena dia sakit flu atau hanya karena alergi saja. Misalnya ternyata pada saat itu suhu AC-nya 20 derajat Celcius, terlalu dingin, atau berada di daerah yang memang dingin. Atau pada saat itu malam itu di rumah tidak pakai AC, tapi ada jendela atau lubang angin dibuka sedikit, dan pada saat itu malam itu berangin sekali sehingga debu-debu dari luar bisa masuk ke dalam. Maka terjadilah dia bersin-bersin karena ada rangsangan untuk mengeluarkan sekret yang berlebihan karena ada mungkin zat-zat ya yang partikel-partikel kecil yang terkena pada hidungnya adik menyebabkan adik memberikan respon pengeluaran zat-zat yang atau sekresi lendir yang berlebihan atau cairan yang berlebihan yang akhirnya jadi DP ingus. Makanya dibilang itu pilek-pilek. Apa harus diberi obat bayi baru 2 minggu? Tidak. Kita hindari saja alergennya ya. Coba dulu, oh berarti tutup saja semua jendelanya, misalnya bersihkan kalau pakai AC, bersihkan AC-nya, vakum dulu itu tempat tidurnya setiap sebelum adik tidur malam, atau gunakan loyor ya, dialas di spraynya, begitu. Itu bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan obat. Begitu juga kalau demam, dok bayi saya demam, suhunya 37,8. Pada bayi bersuhu 37,5 sampai 38 derajat Celcius dengan pemeriksaan suhu di ketiak, biasanya kita belum langsung berikan obat penurun panas. Observasi dulu bagaimana minumnya adik, apakah banyak, apakah bagus, kemudian berikan minum. Kasih toto sering-sering, kasih toto lebih sering, lebih lama, ya, sehingga cairan yang masuk lebih banyak. Apabila suhu badannya turun dengan pemberian cairan, maka tidak perlu diberikan dulu obat penurun demam. Obat penurun demam wajib diberikan bila suhu yang diperiksa pada ketiak itu 38 derajat Celcius. Suhu ketiak bukan suhu tembak-tembak atau termogan, karena suhu termogan kalau pada saat-saat tertentu bisa saja mencerminkan suhu lingkungan atau suhunya tidak akurat, ya. Jadi kalau mau kalau bayinya tambah panas atau lebih panas dari biasanya, kita gunakan termometer aksila untuk memastikan. Termometer yang diletakkan di ketiak, ya, bukan yang ditembak-tembak di kepala. Lanjut, kemudian cek selalu tanggal kadaluarsa dan selalu baca petunjuk penggunaan obat. Ada beberapa jenis obat seperti antibiotik, ada yang salep, ada yang sirup, ada yang dibikin puyer, ada yang kapsul. Nah, penggunaannya tentunya berbeda-beda. Jadi jangan itu salep, oh kita adanya obat ini salep, chloramphenicol salep mata atau chloramphenicol tetes telinga. Kita disuruh minum obat chloramphenicol juga dari dokter. Berarti kita minum aja ini obat ini. Tidak bisa begitu ya, tentunya kepekatannya berbeda ya, osmolalitasnya berbeda, sehingga harus dilihat kembali ya memang obat minum, penggunaannya minum. Bagaimana caranya? 2 kali sehari, 3 kali sehari, 1 kali sehari, harus dilihat pada label pada obat-obatan tersebut. Bapak Ibu, kalau ada apotik yang tidak memberikan label pada setiap pemberian obatnya, harus Bapak Ibu tanyakan baik-baik ya, karena harus ada etiketnya atau kertas kecil yang biasanya cuma kertas kecil saja, ditulis nama, obatnya apa, kemudian berapa kali sehari mau diberikan. Itu harus ada ya. Jadi tidak ada itu datang-datang cuma bawa strip obat saja atau bawa botolnya obat saja. Itu tidak boleh. Harus ada dia punya tempelan kertas yang menyatakan bahwa ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, misalnya 5 ml atau 2,5 ml, atau pada yang ada pipetnya 3 kali 0,5 mili atau 3 kali 3 tetes,
harus ada keterangannya. Kemudian, kalau pada pemberian obat pada bayi dan anak, menggunakan dosis berdasarkan berat badan, ya, sehingga harus hati-hati. Terkadang orang-orang hanya memberikan dosis berdasarkan kira-kira. Oh, kita minum paracetamol 1 tablet, kita P anak umur 4 tahun, kita sekarang umur 24 tahun. Berarti kita P anak kira-kira 1/6. Padahal kita P anak umur 4 tahun, DP berat badan hampir sama dengan kita P berat badan. Itu hati-hati ya. Ada anak-anak yang mungkin badannya besar, umur 4 tahun sekitar 30-an kilo, itu tentunya dosisnya bukan lagi cuma 1/4 atau 1/5, 1/6 tablet dari paracetamol tersebut, tapi harus berdasarkan berat badannya. Oleh sebab itu, harus sekarang mama papa, bapak ibu, abah umi, harus rajin-rajin buka itu internet. Di situ ada dosis-dosis obat yang biasanya dijual bebas. Nah, harus dilihat berdasarkan miligram per kilogram badan. Misalnya sirup paracetamol isinya 120 mg dalam 5 ml. Tapi ada juga yang isinya 160 mg dalam 5 ml. Ada juga yang isinya 240 mg atau 250 mg dalam 5 ml. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dilihat dosisnya yang betul yang mana. Karena untuk minum paracetamol itu dosis normalnya bagi bayi maupun anak adalah 10 mg per kilogram berat badan per kali. Kemudian, jangan tak salah, pada saat orang mau kasih di sendok makan atau sendok teh. Sendok teh itu adalah satuan rumah tangganya, satuan mililiternya itu adalah 5 ml. Ya. Kalau takaran 1 sendok makan biasanya dia 10 ml atau 2 sendok teh. Namun ada juga sendok makan yang 15 ml. Orang mesti lihat sendok makan yang hari-hari biasanya cuma 10 mili, namun ada sendok makan yang besar itu biasanya 15 ml ya. Oke. Kemudian jangan keliru dalam membedakan sediaan obat seperti yang saya bilang tadi, tetes mata, obat tetes, tetes telinga, itu semuanya obat tetes, tapi tentunya ada tulisannya. Diberikan 3 kali 5 tetes kalau PO atau per oral ya, berarti lewat mulut. Kalau 3 sampai 5 tetes di telinga. Makanya pada saat menerima obat, pada saat petugas farmasi akan menjelaskan, Bapak dan Ibu harus mendengarkan dengan baik dan harus menyimak. Jangan cuma iya-iya saja karena mau cepat-cepat, mari sini ambil obatnya, habis itu salah. Ternyata dia tetes telinga sudah diminum di mulut ya. Tentunya itu kenapa? Karena konsentrasinya, osmolitasnya, kekentalannya berbeda dari yang ditetes maupun diminum. Kemudian, sebisa mungkin konsultasikan dengan dokter maupun tenaga kesehatan terdekat pada saat kita akan memberikan obat pada bayi. Walaupun obat itu bersifat over the counter atau obat-obat yang dijual dengan bebas. Dan sebisa mungkin hindari mencampurkan obat misalnya dengan teh, dengan kopi, dengan kuah apa kek, itu campurannya hanya perlu air putih saja atau campuran obat yang sudah dijual di apotik ya. Ada sirup yang mungkin pemanis, itu dijual di apotik, boleh dicampurkan puyernya misalnya di situ saja. Jangan bikin formulasi sendiri seperti, oh adik ini suka teh, jadi kita bikin juga campur dengan teh manis atau campur dengan kopi. Nah, itu malah akan ada hal-hal yang bisa melemahkan efek atau melemahkan khasiat dari obat tersebut. Kemudian hindari penggunaan obat berkepanjangan untuk menghindari terjadinya efek samping pada bayi maupun pada ibu yang menyusui ya. Nah, ini beberapa jenis obat yang bisa diberikan ke bayi, yang biasa diberikan pada bayi ya. Obat penurun panas, ada namanya paracetamol kandungannya. Ini bukan merek ya, tapi ini kandungan. Bisa mengandung paracetamol maupun ibuprofen. Kalau ibuprofen tidak dianjurkan bagi bayi 6 bulan ke bawah ya, kecuali atas petunjuk dokter ya. Apabila ada petunjuk dokter tentunya itu tidak bisa dibantah, sehingga
boleh diberikan. Obat batuk atau pilek atau alergi yang harus diberikan atas petunjuk dokter biasanya berupa CTM, cetirizine, ambroxol, N-acetylcysteine, atau kortikosteroid. Ini harus ditanyakan karena seperti kortikosteroid tidak boleh diberikan dalam jangka waktu panjang, ya, kecuali pada beberapa penyakit tertentu. Dan dosisnya juga biasa diberikan dosis kecil, sehingga harus ditanyakan kepada dokternya sendiri. Kemudian obat muntah, ya, biasanya diberikan domperidon. Antibiotik yang saat ini ramai digunakan adalah amoxicillin dan cefixime. Terserah ibu bapak mau beli di mana, tapi harus dengan resep dokter yang jelas. Obat diare biasanya diberikan prebiotik atau probiotik, yaitu seperti Elbio, Lactobi, Nulak, apalah itu semuanya kurang lebih yang ada di punya lak begitu. Itu biasanya berisi probiotik, ya, lactobacillus biasanya isinya, makanya ada punya lak, ada yang ada juga isinya bifidobacterium, ya, itu juga biasanya pakai lak gitu semuanya, karena biasanya ada lactobacillusnya juga. Obat diare yang biasa diberikan itu adalah zinc, oralit, dan prebiotik. Ini zinc dan prebiotik itu sebenarnya selain untuk diare saja, dia juga membantu untuk ketahanan tubuh dari bayi maupun anak, ya. Jadi berfungsi sebagai vitamin juga. Nah, untuk obat-obatan yang lain dapat dikonsultasi dokter spesialis anak. Jangan cuma konsultasi ke dokter, misalnya dokter gigi. Dokter gigi lagi baru kasih obat misalnya antibiotik atau kasih obat-obatan seperti obat-obat penurun gejala seperti CTM, cetirizine. Tentunya mungkin ada beberapa dokter gigi yang pemanfaatannya itu untuk obat gigi seperti ibuprofen, ya. Itu bisa untuk nyeri karena sakit gigi. Tapi tentunya kalau tanya harusnya ke dokter anak, ya. Kalau tidak ada dokter anak di sekitar bisa tanya pada dokter umum, ya. Nah, ini obat yang sebisa mungkin jangan diberikan ke bayi. Yang pertama aspirin, karena dia bisa berfungsi mengencerkan darah. Jadi perdarahan nanti bayinya. Perdarahan yang paling sering terjadi pada bayi adalah perdarahan di otak dan saluran cerna. Itu harus hati-hati sekali, ya. Kemudian semua golongan obat keras atau herbal, kecuali atas petunjuk dokter. Juga obat sirup atau batuk pilek yang diberikan OTC atau over the counter harus dilihat baik-baik dosisnya, karena kadang-kadang dosisnya tidak sesuai untuk bayi. Biasanya obat-obat OTC itu diberikan bagi anak berusia 2 tahun ke atas, ya. Jadi dosisnya biasanya disesuaikan anak usia 2 tahun ke atas. Kemudian obat-obatan apapun bagi anak berusia di bawah dari 2 tahun sebisa mungkin dikonsultasikan ke dokter anak. Kemudian obat-obatan tablet atau kapsul yang dosisnya untuk remaja atau dewasa. Dan bagi bayi jangan dulu diberikan obat-obatan atau vitamin yang chewable, ya, seperti ada yang gummy vitamin C, gummy veggie, gummy apa, itu biasanya diberikan anak 2 tahun ke atas, ya. Karena apa? Pada bayi dan anak berusia 1 tahun biasanya itu resiko untuk terjadinya choking atau tersedak itu sangat tinggi, ya. Harus hati-hati. Sebagai take home message atau pesan kita pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah, 1, tidak ada obat yang 100% aman, ya. Gunakan obat-obat bukan untuk mengatasi kepanikan, tapi mengatasi gejala. Jadi kalau enggak ada gejala jangan cuma mama yang panik, itu tidak usah diberikan dulu obat-obatannya. Konsultasikan kepada dokter, karena tidak semua gejala yang terjadi pada bayi dan anak-anak kita dan ibu-ibu yang menyusui itu perlu diberikan obat, ya. Hindari pemberian obat sendiri atau self medication, walaupun obat tersebut sudah pernah diberikan oleh dokter di beberapa waktu sebelumnya. Konsultasikan kembali untuk pemberian obat tersebut kepada dokter dan katakan bahwa, oh dok, anak saya sudah pernah menerima obat ini, atau saya sudah pernah minum sih dok obat ini sebelumnya, tidak ada efek samping apa-apa. Dan selalu konsultasikan kepada dokter keluarga atau dokter spesialis anak sebelum memberikan obat apapun, terutama pada bayi. Jangan ragu untuk bertanya, karena kalau tidak bertanya nanti akan sesat di jalan. Sesat di jalan berarti anak-anak kita, nyawa mereka jadi taruhannya.
Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga apa yang saya share malam hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sekina. Baik, kita langsung saja. Dok, di kolom chat sudah ada daftar pertanyaan. Mungkin langsung dijawab aja satu-satu atau ada yang mau dirangkum. Ya, yang pertama ya, ini pertanyaannya boleh mau kasih obat sisa, misalnya Sanmo ada pakai 2 minggu lalu, belum habis. Obat-obatan yang sudah dibuka itu sebisa mungkin hanya boleh dikonsumsi dalam jangka waktu 1 bulan dan harus sesuai penyimpanannya. Jadi harus disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari dengan suhu ruangan yang 24-26 derajat Celcius kalau bisa ya. Dalam lemari yang kering tentunya, bukan lemari yang lembab ya. Itu boleh dalam waktu bila misalnya demam dia 2 minggu lalu, sekarang demam lagi masih boleh diberikan, Sanmolnya masih bisa ya. Kemudian kapan bayi boleh menelan tablet? Menelan tablet maksudnya kalau tablet tentunya itu sudah anak bukan berusia bayi lagi ya. Tapi kalau tablet yang digerus atau dihancurkan dibikin jadi puyer itu bisa ditelan, tentunya bisa. Ditelan, campur air putih sedikit, kasih di pipet itu bisa ditelan oleh bayi. Ya kebanyakan bisa. Tapi kalau untuk tablet yang besar atau tablet kunyah itu tentunya anak tadi saya sudah bilang anak usia 2 tahun ke atas biasanya ya. Itu pun anak usia 6 tahun kadang-kadang belum tentu sudah bisa menelan obat-obatan yang tablet ya. Jadi harus kadang-kadang masih mereka kunyah, kalau antibiotik itu akan memberikan rasit ya. Kemudian bolehkah bayi diberikan obat milik orang lain? Kalau orang lain saya tidak menyarankan karena kebanyakan obat bayi itu berupa sirup ataupun yang ada pipetnya ya. Tentunya ini sangat tidak baik ya kalau untuk bayi diberikan obat-obatan yang punya orang lain karena kita tidak tahu juga apakah orang-orang tersebut benar-benar menyimpan obatnya dengan baik atau tidak. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada obat yang sama yang hendak diberikan, dibeli saja yang baru. Kecuali obat itu misalnya ada 2 obat yang sama, satu belum dibuka, satu sudah. Yang belum dibuka mau kasih ke anak kita dari sepupunya misalnya, tidak apa-apa kita berikan. Tapi jangan obat yang sama dicelup pipetnya lagi di tempat yang sama, itu sudah tidak higienis ya. Kemudian apa yang harus dilakukan jika bayi memuntahkan obat? Pada prinsipnya biasanya kalau kita memberikan obat, apalagi bayi, karena rasanya itu berbeda dengan rasa ASI ataupun rasa susu formula, biasanya kecenderungan bayi untuk memuntahkan itu tinggi ya. Nah, kalau terjadi segera setelah dia telan itu dimuntahkan, kita dapat memberikannya kembali. Namun kalau terjadi muntahnya sudah sekitar 1 jam, 2 jam setelah itu tentunya penyebabnya bukan lagi obat-obatan yang dia minum. Kemudian gimana caranya dok kalau misalnya dia ini dimuntahin terus, berikan obatnya perlahan-lahan. Misalnya dosisnya 0,5 ml. Sekali kita berikan satu kali pipet ditekan 0,5 ml semua pasti akan muntah karena mulutnya dia sudah penuh dan rasanya dia tidak suka. Langsung dia muntahkan keluar. Kalau kita berikan setetes demi setetes pelan-pelan sambil main, sambil ajak dia ngobrol, bujuk-bujuk, itu tentunya bisa akan lebih bertahan dia menelannya. Dan perlu diingat lagi bahwa masing-masing anak itu berbeda. Tidak, misalnya kakaknya, oh KDP kakak itu jago sekali minum obat, kenapa DP adik tidak? Ya, tentunya karena masing-masing anak karakteristiknya berbeda-beda. Makanya harus dilakukan pendalaman karakter ya pada anak kita masing-masing supaya kita bisa mengetahui, oh iya ternyata anak saya itu maunya minum obat tuh pelan-pelan, yang satu maunya oh langsung ditekan sekali jelek gitu, langsung dipencet lah hidungnya. Oh DP kakak saya tidak apa-apa, kenapa DP adik pasti kasih muntah terus. Tidak bisa disamakan ya. Makanya ada seninya. Selalu itu jadi orang tua itu seninya macam-macam. Nah, kemudian Ibu Fani, kalau misalnya seorang ibu terkena HIV/AIDS atau penyakit kelamin, apakah itu berdampak pada anaknya?
dalam kurung ibu menyusui. Nah, Ibu Fani, kalau untuk misalnya HIV/AIDS ya atau penyakit kelamin berdampak pada anaknya pada saat ibu ini hamil, tentunya iya akan berdampak bila dia sudah terkena penyakit tersebut pada saat dia hamil. Anaknya bisa memberikan gejala seperti sakit kelamin atau HIV/AIDS, iya, ya. Sakit kelamin itu misalnya ya sifilis, gonore, atau ada toksoplasma, infeksi torch ya, itu infeksi penyakit bawaan juga ya, yang dari ibunya yang terkena, rubella, ibunya yang terkena, anaknya yang terkena imbasnya. Itu penyakit infeksi juga pada ibu-ibu. HIV/AIDS juga demikian, bisa saja bayinya terlahir dengan HIV positif juga. Kalau untuk ibu HIV/AIDS memang anjurannya adalah bila ibu menyusui, susui terus ya. Jadi disusui terus, dianjurkan lebih baik lagi bila menggunakan ASI perah yang sudah disterilkan. ASI perah yang sudah dilakukan pemanasan pensterilan menggunakan panas ya. Boleh flash heat, boleh metode Pretoria, itu mungkin nanti di sesi yang selanjutnya atau di sesi lain lagi kita akan bahas mengenai ibu dengan infeksi HIV dan anak-anaknya. Kalau penyakit kelamin, ya tentunya kalau pemberian obat-obatan, mamanya diberikan obat pada sebaiknya langsung kalau misalnya ibu yang sedang hamil diketahui ada penyakit kelamin, ya misalnya gonore atau sifilis dan sebagainya, herpes, atau ada kutil di genital, ya itu segera dikonsultasikan kepada dokter kandungannya supaya dilakukan pemberian obat sebelum menjangkiti anak yang dikandungnya. Nah, mungkin itu Ibu Fani ya. Bila ada pertanyaan lanjutan disilahkan. Kemudian dari Ibu Wadira, apakah boleh mencampur satu obat dengan obat lainnya dengan tujuan meringkas banyak obat yang diminum? Misalnya paracetamol dicampur dengan prospan diminumkan sekaligus. Nah, Bu, sebaiknya diminumkan satu demi satu ya. Karena yang tadi sudah dikatakan jangan mencampur obat dengan cairan apapun kecuali air putih. Karena keseringan kita, obatnya ada 3 nih, kasih jadi 1, CTM campur dengan prospan, campur paracetamol, campur antibiotik. Yang penting sudah jadi cairan, isi. Tentunya komposisi larutan masing-masing sirup dan obat tetes itu berbeda-beda. Juga puyer itu komposisinya berbeda-beda. Sehingga pada saat kan kalau pikirannya kan kalau sudah di dalam tubuh dok tercampur semuanya. Ya, tapi tubuh kita punya mekanisme masing-masing. Kalau kita langsung campurkan satu kali semuanya, dikocok-kocok sekalian, tentunya rasanya juga yang pertama pasti akan tidak enak sekali, bisa bikin anaknya trauma. Yang kedua, komposisi dari masing-masing obat-obatannya itu ada yang bisa saling menguatkan, ada yang bisa saling melemahkan. Makanya kalau misalnya ada 3-5 jenis obat, misalnya diberikan jeda pada saat pemberian, misalnya 5 menit, kan supaya anak-anaknya juga tidak muntah, ya. Dan kalau anjuran pemberian obat biasanya itu dilakukan hanya dicampurkan beberapa, tidak diberikan lebih dari 5 jenis obat ya pada satu anak dengan satu penyakit. Apabila obatnya puyer bagaimana dok, sudah dicampur? Kalau puyernya sudah dicampur oleh dokter yang pemberi resep tidak apa-apa ya. Jadi boleh langsung diberikan. Tapi kita tidak boleh mencampur sendiri ya. Misalnya obat panas, campur obat pilek, campur antibiotik, campur lagi obat batuk, terus dikocok-kocok satu kali baru dikasih minum. Tapi kalau sudah dicampur oleh dokternya, tentunya sudah ada penghitungan komposisi yang sudah diperhatikan dengan baik. Kemudian apakah obat sirup bisa disimpan di kulkas? Obat sirup tidak harus disimpan di kulkas. Tadi saya sudah katakan suhunya 24-26 derajat Celcius itu cukup. Suhu ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, walaupun di Gorontalo misalnya banyak sekali matahari itu ada lebih dari 5 tahun, tapi tidak apa-apa asal dilakukan penyimpanan di lemari yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau sisa puyer apakah bisa disimpan dan berapa lama? Sebenarnya kalau sisa puyer ini ada expire-nya, biasanya itu bisa disimpan, kalau saya biasanya hanya anjurkan 1-3 bulan ya. Karena dia kan kering ya, tentunya disimpan di tempat yang kering. Dan kalau karena apa? Karena kita tidak tahu
pada pembuatan puyernya mereka menggunakan tanggalan expire-nya kapan, ya. Memang pada beberapa apotik ada yang prinsip pembuatan puyernya itu mereka akan berikan juga kemasan puyer yang misalnya satu strip berisi 6 atau 10. Pada saat dibikinkan puyer biasanya kan cuma terpakai 2 atau 3. Nah, tapi pada beberapa apotik mereka harus membeli satu strip itu supaya terlihat dia punya tanggal kadaluarsa. Itu ada yang seperti itu bagus. Tapi biasanya tidak lebih dari 3 bulan kalau puyer obat-obatan yang keringnya. Kalau puyer yang misalnya puyer spesifik seperti antibiotik atau apa, memang kebanyakan harus dihabiskan, ya. Kalau puyer yang bisa disimpan biasanya puyer anti kejang, ya, anti kejang rumatan seperti misalnya setiap kali dia panas akan diberikan puyer tersebut. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Nah, lanjutan soal menyimpan obat setelah dibuka itu berapa lama? Kalau penyimpanan obat sirup itu biasanya 1 bulan ya, paling maksimal 1 bulan. Mohon maaf, di sini lagi hujan deras, jadi mungkin suara saya agak semakin lama semakin kecil. Karena di sini memang lagi hujan deras sekali, hujan angin. Mudah-mudahan aman-aman orang semuanya. Oke, menyimpan obat setelah dibuka itu berapa lama? Biasanya kalau untuk obat sirup 1 bulan. Dengan penyimpanan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, suhu ruangan 24-26 derajat Celcius. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, disilakan. Atau mungkin ada yang suka bertanya secara langsung, disilakan. Dok, 4 menit lagi. Semua habis. Ya, tadi mungkin memperjelas ya untuk sebulan itu sebulan dari dibuka ya. Sebulan dari dibuka, ya. Jadi misalnya tanggal 8 Desember dibuka, 8 Januari itu sudah harus diganti. Oh, sudah harus diganti ya. Itu kalau ini bisa disimpan di luar kulkas ya, nggak harus di kulkas? Bisa, tidak harus di dalam kulkas. Cuma kalau misalnya untuk amannya, kadang-kadang ibu-ibu kan, supaya ini aman, anak saya suka tiba-tiba minum sendiri. Ada ya anak yang menghabiskan sirupnya 1 botol itu ditenggak gitu kayak minuman Yakult, ada ya. Jadi memang harus disimpan di tempat yang tidak terjangkau anak-anak. Ya, saya lupa bilang harus disimpan di tempat yang tidak terjangkau anak-anak dan tidak terkena sinar matahari secara langsung begitu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Mungkin sudah tidak ada lagi ya dari peserta sekolah pada malam hari ini karena waktu juga tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit ya, Dok. Ya, baik, karena sudah tidak ada lagi, mungkin close statement aja, Dok. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di bulan berikut. Close statement untuk topik hari ini. Ya. Closing statement saya adalah hati-hati dalam memberikan obat bagi bayi maupun memberikan obat bagi ibu menyusui. Bila ada tenaga kesehatan yang masih memberikan obat dan bukan obat-obat keras ataupun obat-obat terbatas yang harusnya diresepkan oleh dokter, tentunya sebagai konsumen yang baik atau sebagai pasien yang baik, kita lebih baik mengkonsultasikannya kembali dengan dokter. Karena dokter-dokter ini sekarang kan sudah tersedia di puskesmas banyak, dokter praktek juga sudah banyak, sehingga minta tolong jangan membeli obat yang apalagi obat-obat warung ya, obat-obat paket, orang jaga bilang ya, paket nyeri, paket sakit bengkak kaki bengkak, paket sakit kepala dan sebagainya. Usahakan untuk tidak membeli obat-obatan seperti itu lagi. Datanglah ke puskesmas atau pusat layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang benar dan yang sesuai dengan pedoman. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Dokter Sekinah. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, kelas kita pada malam hari ini kita sudahi. Sampai ketemu lagi pada topik berikutnya. Terima kasih. Makasih dokter.